tukar rupiah dan ringgit, mereka membandingkan dari digit. Nampak sangat engkau yang tak berilmu nih Harimau Agam. Kalau Malaysia bilang murahnya barang Indonesia. Jangan cuman ketawa. Itu bukan flexing mereka. Itu alarm buat kita. Pertanyaan gua adalah kapan rupiah kita balik sehat? Mata uang negara gue lagi tinggi. Kak, Pinjam ringgitnya gak? Ringgit kan tuh ininya. Saya pinjam om, negara saya kasihan udah mau hancur. Sumpah kayak sekarang kita udah titik kalau misalkan orang Malaysia ngata-ngatain kita, diem kita. Mau ngomong apa coba? Negara lu lagi berantakan, sepakat. Paspor lu lemah, setuju. Rupiah lu anjlok, setuju. Timor Leste. Gimana? Nyesal gak lu pisah sama gua? Pernyataan pahit yang tidak akan bisa diterima oleh netizen Konoha. Kata pemuda ini apa? Gak apa-apa negara Malaysia mengatain kita miskin lah, negara kita ambruk lah, negara kita mau hancur. Itu memang faktanya. Itu memang faktanya di lapangan. Gak usah marah. Kita memang apa adanya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Ini Harimau Agam ya geng ya. Ini gimana konsepnya ya? Dia membandingkan ringgit dengan Malaysia pasal digit ataupun pasal angka. Aduh, dia tidak terima geng bahwasannya rupiah itu berada ataupun dipijak-pijak oleh ringgit Malaysia. Hei, sekarang ini ya, kita itu meskipun kita dihina, kita pun direndahkan, kita pun diapa, iya, emang udah terima aja dengan negara Malaysia, nggak apa-apa kayak gitu, geng. Kenapa? Memang faktanya seperti itu. Mahasiswa cerdas aja, mahasiswa pintar aja kayak gitu ya, pintar daripada Harimau Agam ini ya, cuma bisa kayak gitu ya, geng ya. Itu dia menerima fakta daripada orang Malaysia, sedangkan Harimau Agam ini siapa kayak itu? Mau jadi pahlawan netizen Konoha. Jadi gak usah lama-lama, tentunya kalian sudah penasaran bukan videonya seperti apa yang akan Ikinya reaction buat kalian untuk simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen, gak bawa janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Tukar rupiah dan ringgit, mereka membandingkan dari digit. nampak sangat engkau yang tak berilmu nih Harimau Agam. Kalau kau cakap nilai tukar rupiah dan ringgit dinilai dari digit dia, satu ringgit Malaysia satu digit dia. Kita 4 digit, 4.400. Kenapa kau tak nak bandingkan dengan dolar Singapura? Dolar Singapura pun satu digit. Dolar Brunei Darussalam pun satu digit. Dolar Amerika Serikat pun satu digit. 1 dolar Amerika Serikat sekarang 17.800. 1 dolar Singapura sekarang 14.000. 1 dolar Brunei Darussalam sekarang 12.000. 1 ringgit Malaysia sekarang 4.400. Negara-negara maju, negara-negara berkembang, negara hebat lah kita cakap Negara ekonomi dia kukuh. Mata wang dia menggunakan satu digit je, tak banyak-banyak digit dia. Jadi kau perlu belajar lagi Harimau Agam. Ilmu yang kau dapat pun tak ada dari mana. Kau ni orang tak jelas. Kau faham tak? Ada hati kau nak ajar orang. Kau yang perlu menempuh pendidikan. Perbedaan harga barang Malaysia dan di Indonesia. Nasi goreng. Oke, di Indonesia sih harganya 15.000 ya. Kalau kalian belinya di pinggir jalan gitu. Harusnya di Malaysia agak jauh beda ya. 6 ringgit atau sekitaran 25.000 ya. Sikat gigi. Sikat gigi sih harusnya 5.000-an doang cuy. Atau cuman RM1 lah bisa dibilang. Kalau di Malaysia berapa? 5 ringgit. Mahal juga ya ternyata. Kotak susu. Gue nggak tahu ya. Kayaknya harganya sekitaran 50 ribuan gitu. Harusnya nggak jauh beda ya. 8 ringgit. Murah juga ya. Sabun cuci muka. Yang Nivea sih harganya 30 ribuan ya. Atau sekitaran 7 ringgit lah bisa dibilang. Emang di Malaysia berapa? 21 ringgit 90 sen. Hampir 100 ribu anjir. Oke, yang terakhir yaitu satu bag mie sedap yang isi 5 bungkus. Kalau di sini sih harganya 15 ribuan ya. Atau sekitaran 3 ringgit lah gitu. Hampir 25 ribu cuy. Itu udah bisa beli 2 bag gak sih? Gue gak tahu ya.
Turis Malaysia sekarang lagi ramai menyerbu Indonesia. Datang ke Jakarta, borong semua barang Indonesia. Murah soalnya menurut mereka. Ini bukan video soal benci turis ya. Mereka tamu, malah bagus buat ekonomi kita. Yang mau gua bahas, kenapa mereka berbondong-bondong ke sini? Karena rupiah kita murah. Bayangin, 500 ringgit itu 2,2 juta loh. Ada yang cerita beli parfum sama kemeja batik 80% lebih murah dari Malaysia. Wajar dong mereka happy liburan di sini. Di Malaysia 500 ringgit itu cuma buat makan sama jajan dikit. Di sini bisa transport, kuliner, hotel, plus borong oleh-oleh lagi. Kenapa bisa gitu? Karena rupiah kita ini lagi babak belur. 29 Mei kemarin 1 ringgit tembus 4.500. Rekor terlemah sepanjang sejarah. Sepanjang 2026 doang nih. Ini baru sampai bulan Juni, rupiah udah jeblok hampir 10% lawan ringgit. Bahkan lawan dolar Singapura juga rekor tembus 14.000. Ini yang penting. Turis Malaysia ngerasa kaya bukan karena mereka makin hebat, tapi karena mata uang kita tuh lagi sakit. Mungkin ada efek perang juga, seperti Iran War yang menyebabkan harga minyak yang tinggi sekali. Tapi kalau seperti itu kan harusnya negara lain juga mata uangnya melemah. Kok ini Singapura sama Malaysia biasa-biasa aja, malah kita doang yang melemah? Bahkan melemah juga sama dong Vietnam dan riel Kamboja loh. Menurut gue pasti ada outflow dolar gila-gilaan keluar dari negara ini. Dan investor-investor asing ini, antek-antek asing ini pasti pada narik duitnya dari Indonesia. Defisit APBN tahun 2025 udah 2,92%. Mepet banget sama batas UU 3%. Dan budget defisit pemerintah Indonesia di 4 bulan pertama ini udah minus 164 triliun. Kalian bisa lihat beritanya. Kalau pemerintah nggak mau mangkas pengeluaran yang nggak prioritas, gue nggak ngerti akhir tahun bakal kayak apa. Kalau kita bandingin sama Malaysia, neraca dagang mereka itu surplus 24 miliar ringgit. Ekspornya tumbuh, PDB di atas 5%. Fundamental ekonomi mereka sehat, makanya ringgitnya kuat. Jadi ini bukan soal mereka lagi naik, ini soal kita yang lagi turun. Dan ini nggak cuma soal turis. Rupiah lemah artinya semua barang impor makin mahal. Gadget, obat, bahan baku pabrik, sampai cicilan utang negara dalam dolar, semua makin mahal. Yang turis Malaysia rayain sebagai liburan murah, buat kita itu artinya biaya hidup kita naik. Jadi pas lu lihat turis Malaysia bilang, murahnya barang Indonesia, jangan cuman ketawa. Itu bukan flexing mereka, itu alarm buat kita. Pertanyaan gua adalah kapan rupiah kita balik sehat? Turis Malaysia tiba-tiba jadi orang kaya saat liburan ke Indonesia. Ada apa dengan rupiah? Belakangan ini banyak wisatawan asing terlihat belanja besar-besaran saat datang ke Indonesia. Makan sepuasnya, belanja sebanyak-banyaknya, nginap di hotel yang bagus, seolah-olah uang mereka tidak ada habisnya. Padahal rahasianya bukan karena mereka mendadak kaya, tapi karena nilai tukar rupiah yang melemah. Bayangkan, seseorang datang dari Malaysia membawa ringgit. Saat ditukar ke rupiah, jumlah uang yang didapat terasa jauh lebih banyak. Akibatnya, daya beli mereka di Indonesia ikut meningkat. Yang menarik, fenomena ini justru bisa membuat Indonesia terlihat lebih murah di mata wisatawan asing. Semakin banyak turis datang, semakin banyak uang masuk ke hotel, restoran, UMKM, pedagang pasar, dan tempat wisata. Tapi tunggu dulu, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Kalau turis asing semakin diuntungkan karena nilai tukar, apakah ini kabar baik untuk Indonesia? Atau ada dampak lain yang belum banyak dibicarakan? Karena dalam ekonomi, sesuatu yang terlihat menguntungkan hari ini belum tentu sesederhana yang terlihat. Kita doakan ekonomi Indonesia semakin kuat, rupiah kembali stabil, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya bersama. Jadi geng, jangan senang dulu kayak gitu ya geng ya. Mentang-mentang turis-turis dari Malaysia itu berbondong-bondong ke Indonesia, geng, gitu ya, geng ya. Jangan senang dulu, rupiah kita nih lagi diambang, geng, lagi diambang, kayak gitu ya, geng ya, Pak. Macam kita ada satu orang di tengah laut, geng, gak mesinnya rusak, perahunya mau bocor, inilah, sebentar lagi tenggelam. Jadi harimau agam membandingkan satu di, ya Allah ya Rabbi, harimau agam. Ikinya tidak bisa berkata-kata apa dengan harimau kamu nih. Katanya ikinya ini ada orang cerdas sih. Ternyata orang blokok juga ternyata harimau agam. Aduh ya Allah ya Rabbi. Oke, yang ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Ini yang mungkin juga membuat sesak dada kita ya, geng, yang membuat sakit kita. Kenapa demikian? Jom kita simak dululah bersama-sama. Let's go. At least Indo versus Malay. At least negara gue maju. At least negara gue banyak kepulauan. At least Indonesia suka tengok Upin Ipin. At least gue nggak ngeklaim budaya orang. Ngeklaim batik kan lo? Nggak punya Malay. Batik juga ada di Malaysia. Batik punya Indo. Bukan. At least gue nggak pakai peran negara orang.
Ini di Padedeh kan? Iya kan? Iya kan? Jujur. At least orang Malay kalau ke Indo belanja di Tamrin. At least gaji di Malaysia lagi tinggi. At least gua nggak pakai brand skincare dari negara orang. Lu pakai Wardah. Lu pakai Wardah. Pakai spray Cerevia Wardah. Ini soalnya bikin glowing, bikin apa? Bener, bikin lembab, lampi. Bener. At least mata uang negara gue lagi tinggi. Kan? Why, kenapa? Hidup di dua negara, oke. Kenapa nih, Jay? Kenapa? Macam mana? Mana? Ini ringgit Malaysia. Ini gimana ini? Ini ringgit Malaysia. Ini rupiah. Ini seringgit, 10 ringgit. Enggak sama nominalnya. Cuma Ini angkanya duit aja besar di Malaysia. uang Tengok ini Indonesia. duit Malaysia. Cantik, keras. Cantik katanya uang Malaysia. Uang Indonesia, ya Allah, macam tak pernah mandi ya. Ini duit Indonesia. Om, boleh pinjem ringgitnya gak? Ringgit kan tuh ininya. Saya pinjem om, negara saya kasihan udah mau hancur. Aduh. Om please om. Saya WNI om. Presiden saya bodoh om waktu pidato pas. Hari waktu kejadiannya hari waktu. Sumpah kayak sekarang kita udah titik kalau misalkan orang Malaysia ngata-ngatain kita, diem kita. Mau ngomong apa coba? Negara lu lagi berantakan, sepakat. Paspor lu lemah, setuju. Rupiah lu anjlok, setuju. Emang udah kagak ada yang bisa dibela lagi bang. Udah keterima, lu mau ngomong apa? Iya bang, bener. Bahkan kayaknya mereka juga udah sampai gak tega deh ngatain kita deh. Kayak udah, aduh ini adik gue kenapa ya? Aduh berantakan amat hidupnya. Jadi buat teman-teman Malaysia, iya kita menyadari itu kok. Tapi rendang sama batik masih punya kita ya. Berita buruk buat teman-teman semua yang mau kuliah ke Malaysia karena sekarang 1 ringgit udah setara dengan 4.500 rupiah. Halo semuanya, aku Nailul, mahasiswa psikologi yang lagi kuliah di Malaysia dengan beasiswa. Especially buat teman-teman semua yang kuliah di sini tanpa beasiswa yang masih ditransfer sama orang tua dan di-convert ke ringgit, itu pasti akan kerasa lebih mahal, terutama buat bayar biaya kuliah dan juga living cost sehari-hari. Let's say teman-teman tuh harus bayar 1.000 ringgit. Nah, di tahun lalu kalian tuh cuma bayar 3.800 aja. Tapi sekarang teman-teman harus bayar 4.500, which is naiknya itu 700.000 teman-teman. Kalau di ekonomi, kalau misalkan kalian mau kuliah ke Malaysia, saranku sih cari beasiswa teman-teman. Kalau misalkan kalian belum dapat, boleh dihitung-hitung lagi expensesnya keluar berapa supaya kalian bisa punya plan yang lebih proper. Timor Leste. Gimana? Nyesal gak lu pisah sama gua? Enggak. Negara lu tuh negara nomor 2 paling miskin di Asia Tenggara. Enggak. Kita punya makanan gratis buat anak sekolah sehari sekali di sini. Kita punya 10 tahun. Makan gratis sampai 10 tahun. Kita di sini juga dapat tunjangan kesehatan gratis, bisa sampai berobat ke Malaysia, Indonesia, Singapura. Kita di Indonesia disuruh bayar BPJS. Pajak kendaraan di sini juga kecil, dari mulai motor kecil, motor gede, angkot, Chevrolet, apapun itu cuma $10 atau sekitar 180.000 rupiah. Pajak mobil di Indonesia paling enggak 5 juta. Kalian gimana sih? Pajak kecil tapi apa-apa semuanya gratis. Enggak kayak di Indonesia, apa-apa malah mahal, pajak tinggi. Pendidikan gratis. Di Indonesia. Pemimpin kami memimpin bukan karena nafsu, tapi punya keinginan untuk maju. Kalau kalian menganggap kami negara miskin, tidak apa-apa. Yang penting kami di sini sejahtera. Jadi warga negara di sini gimana caranya sih? Gue tampol lu ya. Pernyataan pahit yang tidak akan bisa diterima oleh netizen Konoha. Kata pemuda ini apa? Gak apa-apa negara Malaysia mengatain kita miskin dan negara kita ambruk lah, negara kita mau hancur. Itu memang faktanya. Itu memang faktanya di lapangan. Gak usah marah. Kita memang apa adanya sudah. Ya Allah ya Robbi. Sudah pasrah ya. Ya memang
Ya mau gimana lagi, geng? Itu mah faktanya. Kalau orang masih marah, masih tidak terima dengan itu, wah itu yang tidak terima itu memang orang yang tutup mata, yang tutup fakta, tidak bisa melihat apa adanya, yang bilang masih baik-baik saja, padahal ya tahu sendiri lah, geng ya. Kita selalu meremehkan negara orang seperti Timur Leste, Malaysia juga ya, geng ya, dan lain sebagainya. Sedangkan negara kita sendiri, waduh, ya Allah kacau balaunya, minta ampun. Aduh, ya Allah ya Robbi, gimana nih konsepnya, geng? Gimana konsepnya kayak gitu ya, geng? Ya, selalu mengatakan negara orang dikatain balik tidak terima. Aduh. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video kinya. Beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir. So, apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.